bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dalam bahasa Ibrani, Abram itu artinya bapak yang ditinggikan, bapak yang mulia. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Roma 4 ayat 17 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terjemahan New King James Version itu menarik sekali. God who gives life to the dead and call those things which do not exist as though they did. Allah yang menghidupkan orang mati dan memanggil hal-hal yang tidak ada seolah-olah ada. Kita lanjut dulu, nanti baru saya bahas. Roma 4 ayat 18 sampai 21 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Dari New King James, dari NIV, penuh keyakinan itu digunakan kata being fully persuaded, diyakinkan sepenuhnya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Ketika kita memanggil apa yang tidak ada seolah-olah ada, maka kita mencipta apa yang tidak ada menjadi seperti yang kita akui atau kita deklarasikan. Kadangkala kita dengar janji Tuhan, kita kesulitan percaya. Bagaimana caranya kita percaya? Perkatakan sesuai apa yang kita percayai. Seperti yang dikatakan dari New King James Version Roma 4 ayat 17. Call those things which do not exist as though they did. Prinsipnya menggunakan kata-kata kita untuk menyebut sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada. Awalnya seolah-olah tidak yakin, tapi katakan sepenuh hati, sepakat dengan janji Tuhan. Lama-kelamaan kita menjadi yakin. Awalnya Abraham dipanggil Abraham mungkin risih, seolah-olah seperti diejek, candaan. Bayangkan Abraham sudah tua, Sarah sudah mati haid. Mana mungkin secara natural bisa memiliki anak. Tetapi ketika itu yang terus-menerus dikatakan dan didengar oleh Abraham, maka Abraham menjadi fully persuaded, betul-betul diyakinkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga terjadilah menurut imannya. Fully persuaded, betul-betul hatinya diyakinkan, bukan setengah percaya, kadang ragu. Tidak perlu lagi kita minta, Pak Dolfi doakan supaya saya yakin, atau perlu dimotivasi supaya kita jadi percaya yakin. Sungguh-sungguh percaya.
Asal Tuhan yang berbicara, percaya saja, ini butuh latihan. Tidak sibuk memikirkan bagaimana caranya, menghitung-hitung dengan logika kita sendiri. Orang Jawa bilang, percaya bongkoan, percaya saja. Semakin yakin hati kita kepada apa yang Tuhan janjikan, maka harapan dan imajinasi tercipta di dalam pikiran dan hati kita. Dan harapan atau hope itu juga tertanam di dalam hati kita. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, kerap kita tergoda untuk melihat simptom yang kasat mata. Loh, masih sakit itu? Betul-betul dirasakan sakitnya. Kita mungkin tidak merasa sembuh sekarang, tetapi sesungguhnya kita sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita menerima kesembuhan itu. Itu bukan berarti berbohong atau menyangkal fakta alami. Mungkin saja kita masih sakit, namun kita menggunakan kebenaran sejati dari firman Tuhan untuk menjadikan hal-hal yang saat ini tidak ada menjadi ada. Dr. Lester Sumrall berkata, jika kita berjalan di dalam roh, maka kita berada di dunia yang berbeda, di kerajaan Allah, bukan dunia natural. Di mana kalau di dunia natural kita menerima segala sesuatu dengan apa yang ditangkap oleh panca indera. Di kerajaan Allah, fakta harus tunduk kepada kebenaran. Nah, menyadari hal ini kita tidak lagi tergoda dengan apa yang ditangkap oleh panca indera. Kita menerima, oke, saya tahu saya sudah sembuh. Manifestasinya tinggal menunggu waktu. Sedang dalam proses on the way untuk tercipta di alam natural. Seperti Abraham, kita sibuk memanggil kesembuhan kita. Meskipun seperti Abraham ada waktu jeda sejak dia menerima janji itu hingga terrealisasi. Kita berpikir, waduh lama dong. Yeremia 1 ayat 11-12 berkata, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apa yang kau lihat Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Kapan jawaban doa tiba? Ketika kita bisa melihat di alam roh, ketika kita bisa melihat dengan mata rohani kita, melalui imajinasi dan harapan kita akan jawaban doa itu. Ketika gambaran jawaban doa itu kita sudah terima dulu di alam roh, Yeremia 1 ayat 12, lalu firman Tuhan berkata kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ketika kita bisa melihat jawaban doa dengan mata rohani kita, maka Tuhan segera siap sedia melaksanakan firman-Nya dan jawaban doa itu tiba. Cepat lambatnya jawaban doa kita bukan tergantung Tuhan, tetapi tergantung apakah kita sudah siap untuk menerima dan mengelola jawaban doa itu. Sama seperti seorang orang tua, ketika anaknya masih belum mampu, umurnya 10 tahun, minta mobil, apakah kita akan melepaskan anak kita untuk mengendarai mobil? Tentunya tidak, karena itu akan membahayakan anak kita sendiri. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu menanti kita sampai siap untuk mengelola, menerima jawaban doa itu. Sehingga
jawaban doa tidak hanya tergantung Tuhan, tapi tergantung kita, tergantung kesiapan kita juga. Kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dia yang akan menuntun kita langkah demi langkah agar jawaban doa tercipta. Artinya tidak bisa lepas dari kita membangun hubungan pribadi hari lepas hari dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan arahannya, sehingga kita mengerti, oh Tuhan menghendaki saya melakukan ini, saya melakukan ini. Iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Kita beriman karena kita mendengar firman Tuhan, tetapi iman dilepaskan, dirilis melalui perkataan dan melalui tindakan yang mengikutinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus sepakat memperkatakan sesuai dengan firman-Nya. Kemudian Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan menunda-nunda supaya apa yang difirmankannya itu terjadi. Tinggal tergantung kita, apakah kita siap untuk menerima dan mengelolanya.